Saya minta secara khusus dari pribadi saya kepada tim TPSM dan juga Adinda Yohanes, tolong dijaga betul agar masyarakat Sumatera Barat tidak rugi akibat perpecahan gubernur dengan wakil gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nasrian serta seluruh peserta diskusi yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan pandangan saya, terlebih dulu saya ingin menegaskan apa yang akan saya sampaikan ini saya pribadi merujuk kepada manfaat. Kalau tujuan diskusi penilaian kinerja Pak Mayaldi dengan Pak Audi 1 tahun ini sudah terlaksana malam hari ini. Tapi saya berharap hasil diskusi ini hendaknya memang sampai kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Dan kita jangan menilai apa yang disampaikan dalam diskusi ini yang sifatnya negatif. Tapi kita ambil positifnya dan sampai hendaknya kepada yang Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Seperti yang disampaikan oleh Pak Miko tadi, maksud beliau bahwa Pak Mayaldi dengan Pak Audi menerima anggaran APBD tahun 2021 itu sudah dibahas pada tahun 2020 pada zamannya Pak Irwan Prayitno dengan Pak Nasrul Abid. Kalau untuk menjadi gubernur, menjadi bupati, wali kota, sekolahnya tidak ada. Tapi bagaimana kepemimpinan seseorang dan bagaimana dia melihat sesuatu, dan itulah keterampilannya menyikapi. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Miko tadi di satu sisi benar, tapi selaku gubernur bisa saja perubahan anggaran itu dilakukan lebih cepat sehingga ada hal-hal yang bisa ditindaklanjuti di dalam APBD yang sudah ada itu, dan pada waktu itu juga terjadi pandemi. Baik, di poin itu sebenarnya Pak Mayaldi Audi bisa merubah perubahan anggaran APBD 2021 untuk memasukkan program mereka sebenarnya. Itu kalau mau sebenarnya bisa. Menurut saya bisa. Kenapa? Kenapa tidak dilakukan begitu? Mana yang menyangkut dengan pandemi level 4 itu, ya disingkirkan dulu, dirubah. Dan menurut saya itu bisa saja, tidak ada persoalan. Jadi apa yang disampaikan Pak Miko tadi itu ada benarnya, yang disampaikan Pak Noh juga ada benarnya. Karena itu tidak dilakukan, itulah yang terjadi terhadap penumpukan proyek-proyek tadi. Jadi saya menyampaikan sekali lagi, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang berdiskusi untuk membantu kepemimpinan Pak Gubernur Mayaldi dengan Audi untuk ada kenyamanan, ada ketenangan di tengah-tengah masyarakat. Jangan masyarakat itu mempergunjingkan pemimpin. Dan kalau mendiskusikan boleh ya Pak ya? Kalau ditanyakan ke saya, bagaimana penilaian saya selaku seorang anggota masyarakat, saya tidak akan berbicara masalah angka-angka, tapi saya menilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu dari 3 tugas gubernur, yaitu tugas pemerintahan, tugas pembangunan, dan tugas sosial kemasyarakatan. Banyak yang dipergunjingkan orang itu soal negatif daripada persoalan positif. Kenapa demikian? Karena tantangan menjadi pemimpin zaman Pak Azwar Anas, zaman Pak Hasan Basri, zaman Pak Zainal Bakar, dan zaman Pak Gamawan Fauzi, dan zaman Pak Irwan Prayitno dengan sekarang ini itu berbeda, pasti berbeda. Nah, kemudian kalau ada masukan-masukan dalam diskusi kita ini, tentu mungkin barangkali perlu disampaikan. Saya melihat Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur di dalam memanage Sumatera Barat
yang notabene dia sendiri tidak punya wilayah. Yang punya wilayah itu adalah bupati dan wali kota. Tapi dalam dia merangkum itu tidak komprehensif. Tadi Pak Nassim menyampaikan kalau seandainya Pak Gubernur itu datang ke daerah, bupati wali kota tidak tahu. Saya kalau berbicara terus terang, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia diminta oleh partai tertentu untuk hadir di suatu daerah di kabupaten kota. Permintaan partai maksudnya Pak Sadik ini? Bukan. Pak Gubernur ini? Artinya bisa orang partai, bisa tim sukses dan lain sebagainya. Seharusnya? Untuk hadir di dalam acara tertentu seperti wirid dan mungkin aja gotong royong ini segala macam. Nah, dan itu bisa saja sifatnya mendadak. Karena sifatnya mendadak, karena waktu Pak Gubernur mencari waktu, tidak sempat melapor ke Bupati Wali Kota. Sehingga terjadilah hal yang seperti tadi. Nah, sebetulnya di aturan pemerintahan, waktu Gubernur datang ke daerah, itu Bupati Wali Kota diberitahu. Walaupun permintaan di luar Pemkab setempat. Ya, contoh saya, waktu zamannya Pak Gamawan Fauzi, periode pertama, saya jadi bupati. Setiap saya meninggalkan Sumatera Barat, pasti saya kirim email kepada Pak Gubernur. Kemana saya? Dan saya kirim SMS kepada Muspida bahwa saya meninggalkan daerah. Kalau terjadi apa-apa, tolong Pak Muspida membantu untuk mengambil alih persoalannya menjelang saya datang. Jadi sehingga dia tahu koordinasi ini menurut saya harus. Tapi hari ini ada bupati yang berani mengatakan, Ya, kita baru sebut saya saja dengar Bupati Solo yang sedang ya, heboh saat ini. Sudah 20 tahun ini, baru ini saya mendengar bupati yang berani mengucapkan di depan publik bahwa dia bukan anak buah gubernur. Tapi kalau di belakang itu banyak biasanya yang ngomong seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan pergunjingan masyarakat itu banyak sekali, seperti mungkin Pak Audi waktu menjadi wakil gubernur, harapan masyarakat bukan main besarnya untuk memajukan pertanian. Baik, sebelum masuk ke poin itu, Ya. pergunjingan ini yang dipantau oleh Pak Sadik banyak yang negatif begitu. Ya, banyak yang negatif daripada positif. Yang bisa disebutkan, yang negatif itu yang diceritakan apa saja? Pertanian tadi. Pertanian, orang berharap betul kepada Pak Audi ini untuk bagaimana membangunkan masalah pertanian. Baik. Masalah pertanian. Tapi di poin itu datanya bagus tadi yang disampaikan oleh Pak Ansastri. Nilai tukar petani naik. Kemudian ekspor pertanian naik. Lalu ke tingkat kepemilikan lahan sudah mulai itu naik yang juga. saya landasi tadi. Persoalan yang disampaikan Pak Ansastri tadi, itu boleh dikatakan masyarakat tidak tahu di lapisan bawah. Tapi yang tahu masyarakat, dia bertani, ada pupuk, ada pemberantasan hama, air tersedia. Sederhana saja. Kemudian ada terobosan-terobosan, bagaimana kemarin ini pada saat telur jatuh harganya, kemudian itu diatasi. Baik, artinya ini ada semacam dasen-dasolen antara data yang disampaikan bagus, tapi realitas faktanya tidak demikian begitu. Kalau itu kan sudah penyakit lama, tidak perlu saya jawab lah soal itu. Jadi kemudian Ada permainan masalah jalan tol. akrobat data kah kira Pak Sadik karena di pemerintah? itu sudah tidak perlu saya jawab lah itu. Jawab saja Pak. Maklum sajalah kita. Tapi saya menyampaikan apa yang seharusnya mungkin harapan masyarakat dirubah oleh Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Contoh jalan tol, tanggal 5 Maret tahun 2021 kita diskusi di sini. Dan itu perintah, Sampai hari ini sudah lebih 1 tahun. perintah Pak Presiden saat pelantikan, Ya. tuntaskan jalan tol Ya kan ada dan Pak Audi selesaikan begitu. pandemi. Ada Pak Audi, saya hadir, Pak almarhum Pak Nasrul Habib juga hadir. Nah, tapi sekarang kita evaluasi saja bagaimana percepatannya. Kemudian tadi disampaikan daya saing SDM. pendidikan SDM kita Sumatera Barat paling rendah di Sumatera. Kapan ini dibicarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat bagaimana menindaklanjuti, mencapai tujuan untuk menjemput kembali ketertinggalan ini setelah pandemi. Baik, ini yang sebenarnya membingungkan juga masyarakat. Kalau data daya saing pendidikan rendah, SDM rendah, tapi indeks pertumbuhan manusia kita bagus tadi. Ini
Lalu kita pegang data yang mana ini? Kalau Ini menarik kita bahas. Pak Nasrian, kita maklum itu. Tapi yang saya maksudkan itu, masyarakat Sumatera Barat ini berapa persen yang berbicara berdasarkan data? Nggak tahu dia. Nah, kemudian juga contoh masalah Bank Nagari. Pak Miko, Adinda Zuarial, dan Pak Yohanes Femi. Yohanes Pembi, tiga-tiganya beliau tim percepatan Sumatera Barat Cuma dua. Madani. Senda. Ya, think tanknya Pak Gubernur lah gitu. Oke, maaf. Dua. Kalau menurut saya tersangkut persoalan Bank Nagari, tim percepatan ini yang turun tangan. Diperintahkan oleh Pak Gubernur, tolong jajaki ke Bank Nagari itu. Kenapa belum juga sampai hari ini berubah menjadi sistem konvensional menjadi syariah? Tim percepatan tadi itu, kan namanya saja percepatan. Tidak Pak Gubernur yang mengekspos itu di depan pengajian subuh mubarakah. Sebab dampaknya itu sangat besar sekali. Sebab bank itu kepercayaan. Jadi maksud saya, bagaimana memfungsikan tim percepatan ini Pak Gubernur untuk menyelesaikan sesuatu. Contoh, menara Masjid Raya sampai ini belum terpakai. Kalau seandainya itu sudah bisa terpakai, sudah ada aturan hukumnya, saya yakin biaya untuk operasional Masjid Raya akan tertutupi dengan penjualan karcis orang naik ke menara. Jadi intinya maksud saya, bagaimana Pak Gubernur itu mempergunakan perangkatnya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang walaupun kecil-kecil tapi belum selesai. Baik. Apapun yang terjadi, apakah itu baik, apakah itu buruk di Provinsi Sumatera Barat, yang paling bertanggung jawab itu adalah Gubernur. Di dalam melihat sesuatu, apa yang baik menurut saya belum tentu benar menurut Pak Nasrian. Yang benar menurut Pak Nasrian belum tentu baik menurut saya. Yang disampaikan oleh Adinda Suarizal tadi, beliau orang hukum, Pak Miko orang hukum juga. Berbeda persepsinya. Ahli hukum tata negara, sudah sampai pada jenjang terakhir. Jadi kalau dia melihat tingkat keberhasilan gubernur itu dari produk hukum, karena orang hukum melihat segala sesuatu itu harus dulu dasarnya itu apa. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menganggarkan sesuatu kalau peraturannya belum ada. Contoh, apa-apa saja yang dikatakan penyakit masyarakat, sudah ada enggak sekarang di kabupaten kota itu perda mengenai pekat? Kemudian kalau perdanya tidak ada, bupati tidak berani untuk menganggarkan. Tapi kalau perdanya ada untuk membasmi, menolkan narkoba di kabupaten Tanah Datar, dapat dibantu dengan APBD Kabupaten Tanah Datar, aparat penegak hukum atau tim pemberantasan narkoba di Kabupaten Tanah Datar. Kalau tim, belum tentu polisi saja. Jadi beliau berbicara itu dari landasan hukum. Dan itu wajar-wajar saja. Bang Sadik sebagai mantan kepala daerah merasa kuat ketika ada perda untuk pelaksanaan progulnya. Tentu iya, itu dasarnya. Jadi kalau beliau berbicara atas nama ahli hukum, saya berbicara atas nama seorang masyarakat, dan banyak sedikitnya saya tahu hal-hal tersebut. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau melihat wakil itu, gubernur itu harus melihat wakilnya itu sebagai adiknya. Wakil gubernur melihat gubernur sebagai abangnya. Salah nang ketek, salah juga nang kadang. Jadi gubernur itu wajib memindah wakilnya itu. Dan itu harus ada komunikasi. Walaupun aturan mengatakan tadi boleh dibagi, tapi kalau tidak, komitmen saja sudah cukup. Kalau ada kue donat gini, wah, jangan awak nang gadang makan dulu. Agi kena ketek dulu atau basuhan yang kena ketek dulu. Aman dunia agama. Saya 3 wakil bupati saya, tidak ada satupun yang berani melawan saya. Tapi kita letakkan dia pada tempatnya. Tak perlu
Dan orang akan selalu mengadu domba. Dan saya minta secara khusus dari pribadi saya kepada tim TPSM PSM dan juga kemenangan. Adinda Yohanes, tolong dijaga betul agar masyarakat Sumatera Barat tidak rugi akibat perpecahan gubernur dengan wakil gubernur. Jaga betul, jangan sampai pecah. Dan ini akan selalu dikipas orang, karena nanti kemungkinan Pak Mayaldi bisa maju jadi gubernur dan Pak Mayaldi bisa jadi gubernur. Ini potensi yang akan muncul. Ini jaga jangan sampai pecah. Baik. Kalau dia pecah, dalam konteks pembagian tugas antara kepala daerah dan wakilnya, apakah persepsi publik, apakah persepsi elit yang menganggap tugas gubernur seharusnya Pak Gubernur yang mengerjakan, jangan ke Pak Wagub? Contohnya jalan tol ini. saya berani mengatakan hari ini kalau penilaian saya, langkah wakil gubernur agak sedikit terhambat oleh gubernur.